Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggal seorang wanita bernama Ratna. Wajahnya sebenarnya tidak buruk, namun dalam hatinya selalu tumbuh rasa iri. Setiap kali melihat perempuan lain dipuji karena kecantikan, ia merasa dirinya tidak berharga. Ratna sering mengurung diri, memandangi wajahnya di cermin, berharap suatu hari bisa berubah lebih memesona. Kecantikan, bagi Ratna, bukan sekadar penampilan. Ia yakin dengan paras yang memikat, hidupnya akan jauh lebih mudah. Ia akan dihormati, disanjung, bahkan mungkin bisa mendapatkan lelaki yang selama ini ia idamkan. Ambisi itu membuat hatinya semakin gelisah, hingga ia rela melakukan apa saja demi mendapatkan daya tarik luar biasa. Suatu sore, saat berkunjung ke rumah seorang kerabat, Ratna mendengar obrolan yang membuat darahnya berdesir. Mereka membicarakan tentang susuk. Bukan susuk biasa, melainkan sesuatu yang dianggap paling berbahaya dan penuh misteri, susuk sambar lilin. Konon, siapapun yang berani memasangnya akan memancarkan cahaya aura yang tak bisa ditolak. Senyum sekilas saja bisa membuat orang lain tergila-gila. Tatapan mata bisa menundukkan hati yang keras. Namun, susuk ini bukan tanpa risiko. Ada cerita lama tentang wanita yang hilang nyawanya karena terikat perjanjian gaib setelah memakai susuk sambar lilin. Malam itu, kata-kata itu terus terngiang di telinga Ratna. Ia berbaring di ranjangnya, namun sulit terlelap. Ambisinya beradu dengan ketakutannya. Hingga akhirnya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus mendapatkannya, apapun risikonya. Ia tidak tahu, keputusan malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang kelam, membawa dirinya ke jalan tanpa kepastian, penuh pesona sekaligus berujung maut. Beberapa hari setelah mendengar tentang susuk sambar lilin, Ratna mulai mencari tahu siapa yang bisa memasangnya. Ia bertanya secara halus pada orang-orang tua di desa, mendengarkan bisikan dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sebuah nama disebutkan. Di pinggir hutan, ada seorang dukun tua yang dikenal jarang keluar rumah. Orang-orang menyebutnya Mbah Jaya. Banyak yang mengatakan ia sudah lama berhenti memasang susuk, karena usianya yang renta. Namun, ada juga yang percaya bahwa ia masih menyimpan ilmu gaib yang sangat berbahaya. Dengan tekad bulat, Ratna nekat mendatangi rumah gubuk itu. Jalan setapak dipenuhi akar pohon, udara lembab, dan penuh suara serangga malam. Hatinya berdebar kencang saat melihat rumah bambu reot yang berdiri sendirian di tengah hutan. Ketukan tangannya di pintu disambut suara serak. "Masuklah, aku sudah tahu kedatanganmu." Di dalam, Ratna melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut dan mata tajam yang menembus jiwa. Tanpa perlu bertanya, Mbah Jaya langsung berkata, "Kau datang untuk mencari pesona." Tapi ingat, susuk sambar lilin bukan untuk orang lemah. Ia akan menuntut bayaran. Ratna berusaha menahan gemetar, namun ambisinya lebih besar dari rasa takut. "Saya siap, Mbah. Apapun risikonya." Dukun itu menatapnya lama, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Di dalamnya ada lilin hitam dan jarum tipis yang berkilau redup. Ia menyalakan lilin itu, dan api yang menyala terlihat berbeda. Bukan seperti cahaya biasa, melainkan bergetar seolah memiliki nyawa. "Sekali kau memilih jalan ini, tak ada kata mundur," bisik Mbah Jaya. "Api lilin ini akan menjadi saksi, roh yang terkandung di dalamnya akan menempel padamu. Kau akan bercahaya, tetapi bayanganmu akan semakin kelam." Ratna mengangguk, matanya berbinar penuh harapan. Ia tak tahu, lilin kecil itu sedang membuka pintu yang akan mengikat jiwanya selamanya. Ruang kecil di gubuk Mbah Jaya dipenuhi asap dupa yang mengepul pekat. Ratna duduk bersila di lantai bambu, sementara sang dukun mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia pahami. Suara itu terdengar berat, kadang menyerupai gumaman, kadang berubah menjadi bisikan mengerikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Di hadapan Ratna, lilin hitam menyala. Api kecil itu menari, namun terlihat seolah bergerak melawan arah angin. Sesekali api itu berkedip aneh, seperti mata yang sedang menatap. Ratna menahan napas. Tubuhnya mulai gemetar, tetapi ia berusaha bertahan. Mbah Jaya mengambil jarum tipis berkilau dari dalam kotak kayu. Jarum itu ia celupkan ke cairan merah pekat yang tak jelas berasal dari mana. Lalu perlahan,
Jarum itu ditusukkan ke kulit Ratna, tepat di bawah mata, di pipi, dan di bagian dagu. Setiap tusukan membuat Ratna merasakan panas yang luar biasa, seperti ada api yang merayap ke dalam darahnya. Sambil menusukkan jarum, Mbah Jaya terus membaca mantra. Lilin hitam tiba-tiba mengeluarkan suara letupan kecil, seperti bisikan yang menjawab mantranya. Ratna terkejut, tapi matanya tak bisa lepas dari nyala api yang semakin terang. Beberapa saat kemudian, Ratna merasakan tubuhnya ringan. Seperti ada cahaya yang keluar dari dalam dirinya. Ia melihat wajahnya di sebuah cermin kecil yang diberikan sang dukun. Untuk pertama kalinya, wajah itu tampak berbeda. Matanya lebih bercahaya, kulitnya lebih bersinar, dan senyumnya terasa memikat. "Sekarang, kau sudah menyatu dengan susuk sambar lilin," ujar Mbah Jaya lirih. "Tapi ingat, setiap cahaya punya bayangan. Kau sudah terikat, dan suatu saat bayaran akan ditagih." Ratna hanya menatap cermin dengan penuh kekaguman. Dalam pikirannya, ia tidak mendengar peringatan sang dukun. Yang ia lihat hanyalah dirinya yang baru. Cantik, memesona, dan siap menaklukkan dunia. Namun di balik nyala lilin yang perlahan meredup, ada sesuatu yang ikut terikat pada jiwanya. Sesuatu yang akan selalu menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Sejak ritual itu, kehidupan Ratna berubah drastis. Orang-orang yang dulu tak pernah memperhatikan kini berebut mendekat. Para pria seolah tak kuasa menolak tatapannya, bahkan wanita pun dibuat kagum oleh keanggunannya. Di pasar, pedagang berlomba menawarkan barang dengan harga murah. Di kantor, semua mata tertuju padanya setiap kali ia lewat. Ratna merasa seperti ratu. Ia terbiasa disanjung, dipuji, bahkan diperebutkan. Senyum kecilnya mampu meluluhkan hati, kata-katanya selalu dituruti, dan seakan-akan semua orang berada di bawah pesonanya. Namun di balik kejayaan itu, Ratna mulai merasakan kejanggalan. Ketika ia menatap cermin di malam hari, kadang bayangan dirinya tampak berbeda. Senyumnya lebih lebar, matanya lebih tajam, seolah ada sosok lain yang menirukan dirinya. Mimpi buruk juga mulai menghantui. Ia sering melihat lilin hitam menyala, dengan api yang berubah menjadi wajah-wajah meringis kesakitan. Suara-suara asing berbisik di telinganya, memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Tubuh Ratna pun mulai menunjukkan perubahan. Meski semua orang tetap melihatnya cantik dan bersinar, Ratna sendiri melihat kulitnya semakin pucat. Lingkar hitam muncul di bawah matanya, dan tenaganya cepat terkuras. Ia sering merasa lelah, namun saat orang lain menatapnya, mereka hanya melihat pesona yang semakin kuat. Semakin hari, Ratna makin terikat pada susuk itu. Ia mulai tak bisa berhenti menatap dirinya sendiri di cermin. Seakan ada kekuatan gaib yang memaksanya untuk terus menikmati aura kecantikan yang bukan sepenuhnya miliknya. Hidup Ratna kini bagaikan dua sisi. Di hadapan orang banyak, ia bintang yang tak tergantikan. Namun dalam kesendirian, ia dihantui bayangan-bayangan gelap yang kian mendekat. Dan semakin ia berkilau, semakin kelam pula bayangan yang menjeratnya. Malam-malam Ratna semakin mencekam. Ia sering terbangun dengan tubuh gemetar, mendengar langkah kaki di sekitar kamarnya, padahal ia tinggal seorang diri. Cermin di sudut kamar bergetar tanpa alasan, kadang memperlihatkan sosok lain yang berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu berwajah mirip Ratna, tapi dengan senyum menyeramkan dan mata merah menyala. Bayangan itu kerap berbisik, "Kau milikku sekarang. Bayaranmu sudah dekat." Ratna berusaha menenangkan diri, namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin nyata gangguan itu. Suatu malam, ia bermimpi melihat lilin hitam yang dulu dipakai dalam ritual kembali menyala. Api lilin itu membesar, berubah menjadi kobaran yang memakan tubuh-tubuh manusia. Terdengar jeritan pilu yang membuatnya ingin menutup telinga. Sejak saat itu, Ratna merasa tenaganya terkuras cepat. Wajahnya yang tampak indah di mata orang lain, justru terlihat menyeramkan bagi dirinya sendiri saat bercermin. Kulitnya semakin pucat, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Namun anehnya, semua orang di sekitarnya tetap memuji kecantikannya, seolah pesona itu menutupi kenyataan yang sebenarnya. Ratna panik. Ia kembali mencari Mbah Jaya, berharap bisa melepaskan diri dari jerat susuk. Namun saat ia tiba di gubuk reot di pinggir hutan, tempat itu kosong. Pintu terkunci rapat, jendela tertutup, dan seolah tak ada tanda-tanda pernah ada orang tinggal di sana. Putus asa, Ratna mulai menyadari satu hal.
Susuk sambar lilin bukanlah pemberian, melainkan perjanjian. Dan setiap perjanjian gaib pasti menuntut imbalan. Belum. Bayangan itu kini semakin sering muncul, bahkan di siang hari, menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Ratna tahu waktunya semakin dekat. Ia hanya belum tahu kapan bayangan itu akan benar-benar menagih. Hari-hari terakhir Ratna dipenuhi teror. Tidurnya tak pernah nyenyak, tubuhnya semakin lemah, dan rasa takut terus menghantuinya. Di cermin, sosok berambut panjang dengan mata merah itu semakin jelas. Kadang ia melihat sosok itu duduk di ranjangnya, kadang berdiri di pintu, menatapnya tanpa berkedip. Orang-orang di sekitarnya tetap melihat Ratna semakin cantik. Mereka tak menyadari wajah pucatnya atau tubuhnya yang semakin kurus. Semua seakan tertutup oleh pesona gaib yang menipu mata. Ratna hanya bisa menahan tangis, karena ia tahu keindahan itu hanyalah topeng menuju kehancuran. Malam itu, Ratna bermimpi lagi tentang lilin hitam. Api lilin membesar, membakar ruangan penuh bayangan manusia yang menjerit. Dari dalam kobaran api, sosok berambut panjang melangkah mendekat. Suaranya bergema, "Waktumu sudah habis. Bayaranmu adalah nyawa." Ratna terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya mendadak kaku, seolah ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tak keluar. Matanya melotot menatap cermin di kamar. Di sana, ia melihat sosoknya sendiri sedang tersenyum, namun bukan dirinya yang sebenarnya. Keesokan paginya, warga dikejutkan dengan kabar kematian Ratna. Ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya, dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar. Anehnya, meski tubuhnya membeku, parasnya tetap terlihat cantik seakan sedang tidur, dengan senyum samar. Sejak hari itu, rumah Ratna menjadi tempat yang ditakuti. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangannya di jendela pada malam-malam tertentu. Tatapan kosong, senyum menyeramkan. Seolah Ratna masih terikat pada pesona susuk sambar lilin, yang akhirnya merenggut hidupnya. Pesona itu memang nyata. Namun pada akhirnya, ia menuntut bayaran dengan cara paling mengerikan. Ratna menjadi saksi bisu, bahwa keindahan yang didapat dari jalan gaib tak pernah datang tanpa membawa maut.